Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Sahabat Alpetra, dimanapun Anda berada atau situasi apapun yang kita alami, hadapi, Yesus tetap bersama kita. Shalom. Hari ini saya akan membicarakan sedikit tentang Kristen progresif yang selalu ramai kita dengarkan dan kita mungkin gelisah, bingung, atau mungkin panik, atau mungkin juga tidak mau tahu apa itu Kristen progresif. Tapi setidaknya mari kita lihat dan pahami bersama tentang Kristen progresif. Sebelum jauh ke sana, saya akan mengajak sahabat Alpetra untuk membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 11 ayatnya yang 15. Di sana dikatakan, Paulus menuliskan, "Jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka." Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nats ini terkait dengan isu yang sedang ramai atau hingar-bingar, khususnya tentang Kristen progresif. Sebenarnya dari kata Kristen progresif sudah tidak menunjukkan idealnya kekristenan itu. Karena Kristen di dalam Alkitab disebut sebagai ejekan atau juga ledekan yang ditujukan kepada pengikut-pengikut Yesus yang berkembang di gereja awal perdana setelah Petrus berkhotbah di Yerusalem. Banyak yang bertobat, ya, dari 3.000, 4.000, 6.000, dan seterusnya. Bahkan sampai Antioquia, kekristenan di sana berkembang, dan kata itu mulai dipakai di Syria sana, kekristenan. Sebenarnya yang tepat adalah dewasa iman atau pertumbuhan iman atau keteguhan hati seorang pengikut Yesus. Itulah yang harus progresif dulunya dalam keadaan mengkonsumsi susu, ya, seperti yang dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua, atau yang dikatakan oleh penulis Ibrani, ya, lalu berkembang menjadi makanan keras, itu progresif. Tapi kalau Kristen progresif bukan berarti doktrinnya yang berubah. Seharusnya mentalnya yang berubah dan bertambah kuat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman-Nya kebenaran, Yohanes 17 ayat 17, tapi ajarannya tidak berubah. Dia penebus, dia juru selamat, dia Allah, dia tidak berdosa, dia berkuasa. Itulah inti ajarannya, kematiannya dan kebangkitannya, dan itu diteruskan oleh rasul-rasul. Tapi kenapa Kristen progresif menyebutnya inti ajaran pun harus berubah, yang mengatakan semua bisa ke surga? Memang betul semua bisa ke surga,
tapi harus diselesaikan oleh Yesus yang adalah satu-satunya penebus dan juru selamat. Karena di surga tidak ada dosa. Untuk ke sana kita harus mengalami penyucian, pembersihan, yaitu tidak ada dosa lagi. Bukan karena progresif termasuk inti ajaran kekristenan, tidak. Seharusnya yang progresif, yang berkembang, yang maju, yang berubah, yang reformis, ya, adalah mental kita menjadi kuat dan dewasa iman kita bertumbuh. Mari kita lihat definisi dari kata progresif. Progresif itu berarti maju, bertingkat, atau perubahan yang bersifat meningkat, mengalami kemajuan selama periode tertentu. Sejauh ini betul, memang harus ada perubahan dari kuno ke modern, ya, dari zaman batu ke zaman teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya. Tapi kata lain, progresif bisa juga radikal, ya, termasuk doktrinnya bisa radikal, bisa juga liberal, bisa juga revolusioner, bisa juga reformis dan lain sebagainya. Tapi ingat, Ibrani 13 ayat 8, maksud saya Ibrani 8 ayat Ibrani 13 ayat 8, di sana disebutkan bahwa Yesus dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Penulis Ibrani dalam pasal 13 tersebut mengingatkan para pembaca sampai kita sekarang, Allah kita Allah yang immutable, Allah yang tidak berubah. Bayangkan kalau Allah kita berubah seperti yang diperkirakan oleh Kristen progresif. Apa terjadi? Allah tidak konsisten dengan kekasannya. Allah tidak sesuai dengan sifatnya. Itu sebabnya yang namanya Kristen progresif sudah merupakan kesesatan atau berpaling dari ajaran ortodok atau ajaran tradisi mula yang dimana Yesus dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Pertanyaan bagi kita, adakah Kristen progresif? Tentu tidak ada. Yang seharusnya pertanyaan, ataukah ada progresivitas atau kemajuan dalam perkembangan pengikut Yesus? Ada. Dari 12 murid Yesus, Lukas pasal 6 berkembang menjadi 70. Matius pasal 10 lalu berkembang menjadi 120. Kisah para Rasul pasal yang pertama, lalu 3.000. Kisah Rasul pasal yang kedua, khotbah Petrus, lalu berkembang menjadi ribuan dan tak terhingga. Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 6 ayat 7. Dari kuantitas kemajuan nyata, tapi bukan kita lihat progresivitas atau inti doktrin dari kekristenan yang dimana Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran. Di dalam kekristenan bukan inti ajaran yang progresif, tetapi adalah kebutuhan kedewasaan iman yang harus bertumbuh layaknya orang dewasa. Sahabat Alpetra yang saya cintai, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang ajaran-ajaran lain, Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya hanya Yesuslah satu-satunya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Di sini Yesus sudah dibicarakan di dalam Yesaya pasal 40 sampai Yesaya pasal 45. Kalau kita lihat dalam Yesaya 45 ayat 6, Yesaya bernubuat bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Di luar lain tidak ada selain aku penebus, selain aku satu-satunya Tuhan. Sahabat Alpetra, camkan itu. Kalau ada lagi setara dengan Yesus, itulah yang disebut Kristen progresif.
mengatasnamakan Kristen. Kalau ada lagi yang disebut setara dan sama dengan ajaran Yesus, itu bukti Kristen progresif yang mengajarkan di luar Yesus ada keselamatan. Bertentangan dengan apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan, bahwa di kolong langit ini tidak ada keselamatan lain selain daripada Tuhan Yesus. Sahabat Alpetra, sebenarnya apa sih tujuan isme-isme, atau tidak hanya selain progresivisme, ada juga rasionalisme, ada juga empirisme, ada juga humanisme, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat tujuan mereka adalah ingin memperkenalkan bahwa Alkitab sudah usang dan perlu direkonstruksi ulang isinya. Paham di abad 16 terkenal dengan paham rasionalisme. Penggagasnya menekankan supaya kembalilah kepada rasio akal sehat. Lalu juga mereka meyakinkan bahwa Allah itu yang maha kasih. Kalau Allah itu yang maha kasih, maka akal sehat mengatakan Allah mengasihi siapapun sehingga siapapun bisa ke surga. Sehingga Yohanes 3 ayat 16-18 wajib direkonstruksi, diperbaiki, atau dikaji ulang. Karena Allah menyayangi manusia. Humanisme. Lalu menyadarkan setiap umat, itu juga tujuan daripada Kristen progresif, menyadarkan bahwa Yesus bukan satu-satunya. Karena siapapun tanpa kecuali bisa direct atau langsung ke surga atas dasar Allah mengasihi. Tujuan lainnya juga merubah pengajaran Alkitab yang ditulis nabi-nabi atau rasul-rasul menjadi ajaran moral semata, bukan sesuatu yang eksklusif atau satu-satunya, tapi layaknya yang diajarkan oleh spiritualitas sebelum dan sesudah Yesus, itu pun mampu bisa membawa kepada kekekalan, karena penekanan pada ajaran moral semata. Sahabat Alpetra, Paulus pernah mengatakan dalam Efesus 2 ayat 20 bahwa ajaran nabi, rasul, termasuk Paulus, bertolak kepada Yesus Kristus sebagai batu karang. Dan dalam suratnya Roma 3 ayat 2 dikatakan Paulus bahwa kepada mereka lah, memakai kata ganti, jamak, kepada mereka lah, yaitu rasul-rasul, yaitu nabi-nabi, ditaruhkan firman Tuhan. Roma 3 ayat 2. Dan lebih kejinya lagi, berbagai macam bidat, ajaran sesat lahir dari pemikiran-pemikiran rasionalis, empiris yang menekankan pengalaman, lalu humanis yang menekankan manusia sebagai pusat, bukan lagi Tuhan, lalu kritisisme, mengkritisi Alkitab yang sudah usang, yang sudah tidak lagi mendapat tempat sebagai yang berwibawa, tetapi dikritisi bahwa itu hanyalah tulisan-tulisan manusia belaka. Tidak pernah ada wahyu. Sehingga Alkitab disetarakan sama dengan novel atau cerita-cerita rakyat. Mengandung mitologis. Perlu dikaji ulang pernyataan-pernyataan ilahi atau peristiwa-peristiwa ilahi. Begitu juga berbagai macam isem lain atau aliran-aliran lain, bidat-bidat lain menempatkan diri di era zaman atau modern ini. Dan memang berat bagi kita apabila kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar khusus dalam persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus untuk memperkuat iman. Dan tujuan yang terakhir tentu mereka mengaburkan dan menghilangkan konsep mujizat menjadi sebuah peristiwa candu, event yang candu. Menurut mereka mujizat itu tidak pernah ada.
karena bertentangan dengan rasio, bertentangan dengan hukum alam. Sehingga apabila itu terjadi, itu berupa candu, kebiasaan, atau yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Aliran-aliran selain progressive of Christianity dikembangkan supaya spiritualitas atau keilahian Allah dikaburkan, dihilangkan, dan tidak lagi mendapat tempat dalam keyakinan gereja di era sekarang. Nah, sekarang sahabat Alpetra, mari kita lihat bagaimana cara untuk menampik, mengantisipasi, atau melakukan perlawanan. Yang pertama, Matius 7 ayat 15-16. Tuhan Yesus mengatakan, hati-hati binatang buas, hati-hati serigala buas yang memakai jubah spiritual. Seperti yang tadi ayat kita baca, Paulus mengatakan supaya perhatikan mereka yang memakai kata-kata seolah mengandung kebenaran, tetapi justru menyesatkan. Kenali ajarannya dan perhatikan buah dari ajarannya, kata Tuhan Yesus. Dan ini mungkin langkah awal untuk bisa menghindari dari serangan salah satunya Kristen progresif. Matius 13 ayat 11 yang selanjutnya, kita diberi karunia untuk memahami ajaran Tuhan menyerang mereka. Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepada Aku. Sahabat Alperta, kepada siapa belajar selain kepada Tuhan Yesus melalui gerejanya? Gereja membuka program-program Bible Study, katekisasi, atau juga konsel, ikuti. Jangan lewatkan. Percayakan hamba-hamba Tuhan, karena mereka dipilih dan dipakai Tuhan untuk meneguhkan jemaat Tuhan di bumi yang ada dalam ancaman binatang buas atau serigala buas, atau yang kelihatan benar, nyatanya tidak benar, sekalipun berjubah dengan kebenaran. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4, hati-hati Yesus lain, hati-hati Injil lain atau roh lain. Dan sahabat Alpetra juga perlu memberikan perhatiannya secara khusus. Lukas 10 ayat 10-11, apabila kita mencoba melakukan dialog dengan mereka, dan kita punya kemampuan untuk menjelaskan, mengklarifikasi tentang ajaran yang sebenarnya, yaitu Yesus, Sang Firman itu, dan mereka menolak, lebih baik kita kebaskan dan pergi. Karena akan sia-sia terjadi debat kusir, atau perdebatan yang tidak memberikan buah atau perubahan. Biarlah mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan mari kita tinggalkan dan masuk ke dalam komunitas atau orang lain yang mau membuka dirinya, diajar dan dibimbing. Sahabat Alpetra dimanapun yang saya kasihi, dalam mengantisipasi ajaran sesat dan juga berbagai macam aliran-aliran, Paulus perlu kita teladani dalam surat 2 Korintus 11 ayat 4, ayat 14, ayat 15, supaya kita bisa memahami bahwa seringkali setan, iblis menyamar sebagai malaikat atau berjubah pelayan-pelayan Kristus, tapi buahnya tidak menunjukkan kebenaran, bahkan dari ajarannya yang kita kenali sangat menyesatkan. Seperti Kristen progresif yang menolak Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan siapapun di bumi ini bisa ke surga tanpa kelahiran kembali, tanpa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, asalkan dia berbuat baik. Dan ini bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan usaha manusia adalah sia-sia. Kebaikan, moral, kebaktian, ibadah, atau apapun tidak bisa membawa direct ke surga manusia karena sudah berdosa. Dan manusia
usahanya sia-sia. Tidak bisa dan tidak dapat, karena semua manusia sudah berdosa, kata Paulus. Mengenai ajaran-ajaran palsu yang bertolak belakang dengan Alkitab, Paulus kepada Titus menyurati supaya jauhi seorang bidat dalam Titus pasal 3 ayat 10. Hindari, jauhi. Sekalipun sudah 2 kali, 3 kali dinasihati dan tidak berujung perubahan, jauhi. Karena dia akan semakin merajalela. Sahabat Alpeta, jadi apa yang seharusnya orang Kristen pahami tentang istilah progresif ini? Mari kita tingkatkan. Yang pertama, mari kita tingkatkan kedewasaan iman kita dengan makanan yang keras, bukan susu lagi seperti anak kecil dalam Ibrani 5 ayat 13-14. Apabila tidak berakar, penindasan atau penganiayaan datang, langsung murtad dan meninggalkan Yesus. Itu juga Tuhan Yesus katakan dalam Markus 4 ayat 17. Berakarlah. Karena tanpa kita berakar, kita mengalami kemurtadan apabila kita ditindas atau dianiaya. Seolah-olah kita mengatakan semua sama dan bisa ke surga. Ini bukti dia tidak berakar. Tuhan Yesus menegaskan dalam Markus 4 ayat 17. Dan lain sebagainya. Apa yang akan saya simpulkan di sini untuk sahabat Alpetra? Ada banyak ajaran yang terasa benar dan enak di telinga kita. Bahkan masuk ke akal kita. Namun, hanya Alkitablah satu-satunya kebenaran yang mutlak benar dan reliable. Bahkan tidak ditemukan kesalahan di dalamnya. Inerensi. Justru yang kita lihat banyak orang salah paham dengan Alkitab. Itu sebabnya mari kita klarifikasi mereka ke jalan yang benar. Mengapa demikian Alkitab reliable dan begitu inerensi? Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 17 bahwa firman-Nya adalah kebenaran absolut, satu-satunya absolut. Dan di luar Yesus, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Tuhan Yesus, kata Alkitab. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Mari kita menerima firman ini dengan sukacita. Salam sejahtera. Haleluya. Maranatha. Amin.